Halo guys, balik lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya Autofam TV. Nah, kalau dari kemarin-kemarin Angel tuh banyak ke review mobil-mobil besar, mobil SUV, mobil keluarga. Kali ini Angel mau review untuk mini cars-nya nih. Tapi sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini, dan jangan skip video sampai habis ya. It's just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end. I'll rise up from the ashes, I wanna burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling. I won't rest, I won't give up, I'm still healing. Oke, langsung aja kita mulai untuk review dari Honda Brio Satya. Tahunnya ini yang 2018 ya, jadi ini masih muda nih mobilnya. Untuk bagian depannya dulu, kalau kita lihat mobil ini emang udah mungil banget ya. Untuk lampunya sendiri dia pakainya masih halogen, jadi lampunya tuh masih bohlam biasa. Untuk headlampnya ada di bagian kiri sini, dan untuk lampu sennya ada di bagian bawah ya, agak ke bawah gini. Tapi untuk bagian lampunya dia agak besar juga ya, tuh agak makan tempat sebenarnya. Untuk grillnya dia kayak mobil-mobil Honda lainnya sih. Ini kalau bisa dibilang tuh kayak ciri khasnya Honda gitu ya, mirip-mirip Mobilio bagian depannya. Cuman satu garis gitu aja. Untuk aksen list chrome-nya dia ada di bagian bawah. Tapi untuk bagian atasnya dia pakai aksen black glossy. Untuk emblemnya ada di bagian tengah, ini ada emblem Hondanya juga. Dan untuk Honda Brio ini dia juga dilengkapi sama lampu fog lamp ya. Lampu fog lamp-nya ada di bagian bawah sini, tapi untuk bagian bawah dia tuh aksen hitamnya nggak glossy kayak di bagian grill tengah ya. Terus kita lanjut lagi untuk bagian mesinnya nih. Oke, lanjut lagi ya untuk bagian mesinnya. Honda Brio ini dia cc di 1200 cc, iVTEC juga untuk bagian mesinnya. Terus di bagian atasnya dia udah dilengkapi juga sama peredam ya. Untuk peredamnya dia ada di bagian kiri sini nih. Untuk garansi, di Autofam itu menjamin kalau mobil ini bebas banjir, tabrak kilometer asli, dan kalian bisa langsung cek dulu ke dealer resmi di Honda biar kalian makin yakin nih buat beli di Autofam. Lanjut lagi yuk ke bagian sampingnya. Oke, lanjut untuk bagian sampingnya ya. Tapi sebelum kita ke belakang-belakang, kita bahas dulu nih dari bagian bannya. Untuk bannya sendiri, ini dia pakai ukuran 175/65, untuk ringnya di ring 14 ya. Jadi emang mungil juga nih bannya. Di bagian spionnya, untuk spion dia warnanya sewarna body ya. Cuman di pinggirannya dia pakai aksen hitam gitu. Terus di bagian bawahnya itu ada lampu sein samping. Untuk sein sampingnya jadi dia ada di bagian bawah sini ya, nggak di bagian spion gitu. Di bagian atas ada talang air. Kalau untuk antenanya ada di bagian kanan situ. Kalian lihat tuh yang panjang. Nah, itu antenanya masih model yang tarik gitu ya. Untuk handle pintu dia pakai aksennya aksen tarik juga. Warnanya sewarna body ya. Warnanya warna putih, modelnya model tarik. Untuk tangki bensin dia ada di bagian kiri. Dan untuk Brio ini dia cuma 2 baris aja ya. Sebenarnya tuh lebih ke 4 penumpang dewasa gitu. Cuman kalau di belakangnya dipaksa bertiga masih bisa juga masuk. Kita lanjut nih ke bagian belakangnya. Oke, lanjut nih ya. Untuk bagian terakhir dari Honda Brio, kita bahas dulu di bagian belakangnya sebelum masuk ke interiornya nih. Untuk bagian belakangnya, yang pertama di bagian atasnya dia ada spoiler, dilengkapi juga head mount stop lamp di bagian tengah sini. Dan untuk yang mode Satya itu dia belakangnya kaca gini ya. Tuh kalian bisa ngeliat ya, ini tuh bagian sininya kaca. Untuk lampu stop lampnya pun dia masih halogen, jadi emang masih bohlam. Tapi bentukannya dia tuh agak bulat-bulat gitu nih untuk stop lamp belakangnya. Di bagian tengah itu ada emblem Brio-nya, terus ini ada emblem Honda Prospect Motor. Kalau di bagian kanan itu tipenya ya Brio E Satya. Untuk kamera mundur dia belum ada, jadi emang pakai sensor aja. Itu ada sensornya di bagian belakang.
Terus kita coba buat buka bagasinya ya. Kalau kalian mau buka bagasi dari belakang harus colok kunci dulu nih. Ini kita colok, diputar, nah baru ini bisa dibuka. Untuk bagasi Brio itu sebenarnya lumayan juga ya. Kalau di bagian belakang karena dia tuh agak turun gitu bagasinya. Jadi ini cukup juga kalau misalnya bawa-bawa barang, bawa tas tuh masih muat. Untuk ban serep ada di bagian bawah, ini segitiganya juga masih lengkap. Terus itu P3K-nya juga masih lengkap banget, lengkap semuanya pokoknya. Terus kita lanjut ke bagian interiornya yuk. Oke, sekarang Angel udah di bagian interiornya ya. Untuk interior kita mulai dulu dari bagian belakang nih. Untuk di bagian belakang ini sebenarnya kalau untuk orang dewasa tuh lebih nyaman untuk duduk berdua ya. Tapi kalau misalnya di belakang cuman anak kecil, mungkin ini bisa bertiga gitu. Untuk posisi duduknya, bagian legroomnya ini agak ngepas ya. Karena emang mobil Brio itu emang agak kecil, jadi untuk legroomnya pun dia nggak terlalu luas. Untuk headroomnya sih masih oke ya, masih jauh nih, masih ada 1 jengkal gitu. Untuk bagian door trimnya dia masih hard plastik ya, dan dia tuh interiornya tuh antara warna hitam perpaduan sama warna beige. Terus di bagian bawahnya ini ada pengaturan untuk kacanya. Untuk kacanya dia nggak auto ya. Di bagian bawah ada speaker juga. Terus ini ada pocket belakang. Untuk kursi sebenarnya dia belum kulit ya, jadi jok itu masih fabric, cuman ini dilapisin sarung jok aja. Untuk cup holder ada di bagian tengah sini, dan untuk bagian atasnya itu ada lampu ya, jadi dia lampunya tuh emang di bagian tengah-tengah gitu. Mobil ini tuh cukup simple banget ya, mungkin kalau kalian cuman mau pakai buat pergi-pergi yang nggak terlalu jauh atau cuman bawa mobil sendiri, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Kita coba yuk duduk di bagian depannya nih. Oke, lanjut ke bagian drivernya nih ya. Untuk bagian driver, karena ini mobilnya mobil mini cars, jadi ya kalau buat nyetir tuh enak banget gitu ya, nggak terlalu besar. Tapi kalau misalnya kalian pecinta mobil-mobil besar, mungkin kalau pakai ini agak bingung kali ya karena pendek. Untuk bagian kursinya dia pengaturannya manual ya. Untuk slidingnya dari bagian bawah. Kalau untuk pengaturan senderannya ini ada di bagian samping kanan untuk bagian drivernya. Kalau penumpang depan kiri berarti dia ada di bagian kiri ya. Untuk bagian door trimnya sama, ini masih hard plastik, armrestnya pun dia masih hard plastik. Dan untuk pengaturan kaca yang auto itu baru kaca drivernya aja, jadi 3 kaca lainnya itu masih manual. Ada windows lock, ada central lock. Untuk pengaturan spionnya dia udah elektrik ya. Di bagian bawah ada cup holder, ada door pocket, sama ada speakernya juga. Untuk handle pintu bagian dalam dia pakai aksen silveran gitu. Terus di bagian kanan bawah ini ada tuas buat buka kap mesin. Kalau untuk tangki bensin sama bagasi itu ada di bagian bawah sini ya, dekat pintu nih. Jadi ada di bagian bawah sini. Terus di bagian kanannya ini ada laci kecil. Laci kecilnya ini biasanya buat naro-naro ini ya, koin-koin gitu kan, biasanya suka ada recehan biar nggak berantakan nih, bisa ditaruh di bagian kanan. Kalau untuk nyalain mesinnya dia masih colok kunci ya. Terus kita next nih untuk bagian setirnya. Untuk setirnya dia belum kulit. Di bagian kiri ini ada pengaturan untuk modenya, volume, sama untuk channel ya. Untuk pengaturan setirnya ada di bagian bawah sini. Dan ini dia baru tilt aja, jadi cuma bisa naik turun ya, nggak bisa maju mundur. Kalau bagian kiri ini ada pengaturan untuk wiper. Kalau pengaturan lampunya ada di bagian kanan. Dan untuk kilometer mobil ini sendiri dia di 34.700. Tapi kita jamin untuk kilometernya asli nggak ada gulung-gulungan ya. Lanjut lagi untuk bagian dashboardnya nih. Untuk dashboard sama ya, dia masih hard plastik, tapi untuk bagian dashboard nih dia warnanya hitam gitu. Terus di bagian tengahnya ini ada pengaturan untuk lampu hazard, dan untuk ininya dia masih radio ya, jadi emang belum ada layarnya. Tapi ini dia udah bisa kalian atur untuk pakai remote nih. Ini ada remote-nya juga. Tuh. Terus kalau kalian pengen nyambungin ke handphone, ini kan belum bisa Bluetooth ya. Kalian bisa pakai kabel aux aja nih. Ini udah support untuk kabel aux di GVC ini. Kalau mau pakai USB ini juga bisa di bagian kanan. Untuk pengaturan AC-nya dia ada di bagian bawah, tapi dia nggak screen ya. Jadi tuh dia masih tombolnya yang dipencet gitu. Untuk fan-nya ada di bagian kiri. Kalau untuk temperatur ada di bagian kanan. Terus di bagian
Bawahnya lagi ini ada power outlet. Untuk power outletnya 12 volt. Ada 2 cup holder di bagian depan. Untuk persneling ada di bagian tengah. Transmisinya automatic ya. Rem tangan juga masih manual. Kalau di bagian atas dia ada sun visor, tapi dia cuma dilengkapin kaca aja, jadi nggak ada lampunya. Oke, jadi gimana nih guys? Kan udah lihat ya untuk review dari Honda Brio Satya tahun 2018. Buat kalian yang penasaran sama pajaknya, pajak di per tahunnya itu sekitar 2 jutaan ya. Kalau mobil kayak gini tuh pajaknya nggak terlalu mahal. Dan untuk harga OTR-nya kita buka sekitar harga 135 juta. Tapi untuk harga kreditnya kalian bisa langsung cek aja pastinya di website kita di www.autofam.net. Atau bisa juga langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Nanti Angel tulis di deskripsi, termasuk juga alamat showroom kita yang di Mangga 2 Square dan Cibubur. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa ya buat like, comment, share, dan subscribe channel ini. Bye!